Halo, assalamualaikum. Lo ada di channel YouTube Dika Widayat dan kali ini gue pengen ngebahas satu hal yang pernah gue share juga di ngaji matematika tentang matematika ya tentunya ya, bukan tentang matematika secara spesifik sih, lebih kepada tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan secara umum. Dimana judul yang gue pakai di postingan ngaji matematika waktu itu adalah mengapa sains di dalam Islam lebih cepat berkembang daripada pada masa-masa sebelumnya gitu, atau pada masa peradaban lainnya, yang mana kita bisa tahu sebetulnya ilmu-ilmu yang kemudian kita pelajari hari ini banyak sekali itu merupakan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim. Sorry, agak belibet. Jadi yang kita pelajari hari-hari ini banyak sekali ilmu-ilmu itu adalah ilmu yang diwariskan oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim pada masa peradaban Islam. Nah, misalnya ya seperti aljabar, itu memang Al-Khwarizmi yang kemudian menciptakan aljabar, yang kemudian mengembangkan dari pengetahuan-pengetahuan yang lalu, yang kemudian ada. Jadi aljabar itu ya, kalau ini kalau Profesor Fahmi Amahar itu menyampaikan bahwa aljabar itu kayak perkawinan antara matematika Yunani dengan aritmetika India. Kemudian disatukan geometri Yunani ya, geometri Yunani dengan aritmetika India, kemudian dikawinkan gitu ya. Kemudian muncullah aljabar. Jadi memang ada perkembangan yang begitu pesat. Kemudian Al-Khwarizmi membuat algoritma, kemudian dan lain sebagainya gitu. Ketika dulu ya orang-orang Yunani kuno itu kalau bahas matematika itu masih pada versi-versi filosofisnya saja gitu. Jadi pembahasan matematika Yunani itu banyak berkonsen pada urusan-urusan filosofis, walaupun di masa Yunani juga itu sudah ditemukan tentang bilangan pi gitu. Nah, ini ada perkembangan yang begitu pesat, tapi ketika kemudian dihadapkan pada permasalahan perpotongan kerucut misalkan, nah itu orang-orang Yunani tidak bisa memecahkan itu gitu. Maka dibutuhkan aritmetika India, di mana aritmetika India belum kala waktu itu juga belum dipakai untuk perhitungan-perhitungan yang rumit. Sehingga kemudian ada Al-Khwarizmi gitu ya, kemudian mengawinkan dua hal tersebut, kemudian muncullah ilmu baru yang disebut dengan aljabar. Kemudian kita bisa melihat Al-Khwarizmi muncul dengan algoritmanya. Di bidang-bidang lain misalkan ilmu kedokteran misalkan, di saat penyakit itu satu penyakit ya, itu banyak kaum-kaum lain selain peradaban-peradaban lain ya, itu menganggap sebagai konspirasi setan gitu ya. Jadi penyakit itu sebagai konspirasi setan. Kaum muslimin itu sudah mulai mengembangkan ilmu-ilmu kedokteran tentang pengobatan dan lain sebagainya. Rumah sakit pertama juga dibuat oleh kaum muslimin pada masa peradaban Islam. Dan ilmu-ilmu lainnya, ketika ilmu pesawat misalkan, itu dasar-dasar awalnya itu kemudian bentuk awal kali oleh Abbas ibnu Firnas pada masa peradaban Islam juga, yang kemudian berikutnya dikembangkan lagi oleh Wright bersaudara. Dan banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan lain yang kita bisa lihat itu banyak muncul dari peradaban Islam. Bahkan istilah-istilah asing, ini ada buku bagus kalau lo mau ngerucuk nih, buku Warisan Peradaban Islam judulnya. Banyak kata-kata juga dalam ada kata-kata yang biasa digunakan di barat itu merupakan asal istilah itu adalah dari Arab gitu, dari bahasa Arab. Jadi kayak alkohol, cypress sugar, algebra, admiral, alchemy, atlas, coffee, cotton dan sebagainya yang berasal dari istilah-istilah bahasa Arab gitu. Dan banyak di antara kata-kata tersebut yang biasa digunakan dalam khazanah ilmu pengetahuan berasal dari negara Islam. Inilah indikasi bahwa budaya ilmiah sudah berkembang dengan baik di sana. Dan kita bisa lihat salah satu titik mungkin yang bisa kita pelajari dalam sejarah ya, salah satu titik perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam itu
Salah satunya adalah adanya perpustakaan terkenal waktu itu yang namanya apa ya, gue lupa lagi. Baitul Hikmah. Nah, ada Baitul Hikmah. Adanya Baitul Hikmah, kemudian perpustakaan bisa disebut kayaknya perpustakaan pertama di dunia itu kemudian menjadi salah satu mercusuar di mana banyak ilmuwan-ilmuwan terdahulu kemudian muncul, bahkan ilmuwan non muslim itu banyak belajar pada peradaban Islam. Konon katanya bahkan ya pada saat masanya Muhammad Al-Fatih ada Dracula. Dracula ini kita kenal mungkin ada Dracula ya. Nah, Dracula ini ternyata adalah mahasiswa pada salah satu perguruan Islam gitu, perguruan tinggi Islam yang memang dia ada bener. Jadi Dracula itu memang bukan mitos tapi benar-benar ada ya. Jadi bahkan ada bukunya, gue punya tuh. Dracula versus Muhammad Al-Fatih itu. Jadi ada bukunya, bahkan ada ceritanya, dan itu nyata. Jadi memang ini adalah memang ada kelainan, si Dracula ini punya kelainan, tapi dia sebenarnya adalah manusia yang kemudian sekolah di peradaban Islam. Kemudian dikalahkan oleh Muhammad Al-Fatih. Panjang lah ceritanya kalau itu ya. Nah, kita bisa lihat perkembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam begitu sangat luar biasa pesat. Nah, kita akan coba nih, menurut gua ya, ini menurut gua, sekali lagi ini adalah opini gua pengen share ke lu mengapa peradaban Islam itu bisa begitu kuat, bisa begitu pesat ya mau mengembangkan ilmu pengetahuan, yang mana hari ini kita bisa melihat banyak kemunduran kaum muslimin, banyak yang kemudian ya gue sih nggak nyalahin ya, ada yang kemudian tidak percaya dengan COVID dan lain sebagainya. Oke lah, itu nggak masalah gitu ya, perbedaan diantara kita tentang itu oke. Ada yang anti vaksin dan lain sebagainya gitu. Itu bisa diperdebatkan. Artinya banyak sekali kemunduran dalam peradaban hari-hari ini, pada kaum muslimin ya pada hari-hari ini. Misalkan aja kayak matematika aja, kayaknya sekarang kita bisa melihat stuck banget gitu ya. Matematika itu tidak berkembang lagi gitu. Kecuali memang pada penerapannya aja. Nah, pertama adalah yang ingin gue sampaikan di postingan Ngaji Matematika waktu itu ya, kenapa sains dalam peradaban Islam itu jauh lebih pesat perkembangannya daripada masa-masa peradaban lainnya. Yang pertama adalah karena memang ada dorongan akidah. Dorongan akidah ini yang membuat kaum muslimin itu begitu semangat gitu ya, begitu luar biasa senangnya kemudian belajar. Karena memang kemudian dari akidah ini kan satu ada seruan untuk kemudian belajar gitu. Dan ketika dulu itu tidak sekuler ya, tidak kemudian membuat adanya dikotomi antara ilmu akhirat dengan ilmu dunia, yang mana sekarang terjadi juga di kalangan kaum muslimin adanya dikotomi antara ilmu akhirat dan ilmu dunia, menganggap bahwa matematika itu ilmu dunia, belajar tafsir itu adalah ilmu akhirat, fikih itu ilmu akhirat, sedangkan fisika itu adalah ilmu-ilmu dunia gitu. Nah, ada dikotomi itu masih. Nah, itu kayaknya juga menjadi salah satu masalah kita sekarang. Bahkan dulu tidak terjadi seperti itu. Karena tidak terjadi seperti itu, karena memang pemahaman kaum musliminnya baik ketika itu, maka perkembangan ilmu pengetahuan cepat. Banyak yang mempelajari tentang ilmu-ilmu yang sekarang dianggap ilmu dunia ya, yang kemudian disebut matematika. Banyak ada Ibnu Sina. Ibnu Sina belajar matematika nggak sih? Yang jelas ada Al-Khwarizmi, Abdul Hamid Ibnu Turk, kemudian ada Abu Wafa, kemudian ada kemudian Abu Suja, kemudian juga belajar adalah ahli matematika. Kemudian ada di sini juga, di buku ini juga ada nih banyak ilmu, Umar Khayyam ya kan. Gua bukain tentang matematika ya. Nah, Al-Hajjaj bin Yusuf itu cuma Banu Musa atau keluarga Musa, itu juga banyak daripada mereka adalah ilmuwan. Bahkan ini Al-Hasan, saudara Ahmad ada Al-Hasan ya, ini pakar geometri dari Banu Musa, kemudian menerjemahkan 6 buku pertama tentang dasar-dasar teori Euclides. Bacanya gimana sih? Bahasa Inggris gua kacau coy. Euclides ya, yang kemudian memang tidak sempat menyelesaikannya di yang lain. Ada Abu Wafa, ada kemudian Abu Kamil,
Abu Kamil Suja, tadi yang gue sebut Abu Suja itu Abu Kamil Suja. Bahkan karya dari Abu Suja ini, dari Abu Kamil ini, karya-karyanya itu dipelajarin secara intensif oleh dan banyak juga digunakan oleh Al-Karhi dan Leonardo dari Pisa. Banyak kok sebenarnya. Kemudian ada Umar bin Ibrahim Al-Khayyam, Umar Khayyam tadi gue sebutkan. Ada Abu Sa'id Al-Daril Al-Jurfani, itu pakar astronomi dan matematika. Kemudian Hasan Al-Marokhasi dan lain sebagainya. Nah, sampai kemudian banyak memunculkan ilmuwan muslim karena memang ada dorongan akidah. Yang kedua menurut gua adalah tadi tidak mendikotomikan antara ilmu akhirat dengan ilmu dunia, sehingga memang semua ilmu ya dipelajarin untuk kemudian kebermanfaatan untuk umat gitu. Bahkan di sini pun ya ada sih pemisahan ilmu oleh Ibnu Khaldun di buku ini ya. Jadi ini kutipannya adalah Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah itu mengatakan bahwa pengetahuan atau ulum itu ada dua macam, yaitu ilmu tabi'i alamiah di mana manusia mendapatkannya melalui pemikiran, dan ilmu nakli pemberitaan yang diperoleh manusia dari yang membuatnya. Jadi pembedaan ilmu oleh Ibnu Khaldun pun bukan ilmu dunia dan ilmu akhirat gitu. Jadi pembedaannya adalah ilmu tabi'i dan ilmu nakli gitu loh. Jadi memang dari sumbernya aja yang berbeda gitu. Kalau tabi'i itu sumbernya dari pemikiran manusia, dan kemudian nakli itu adalah sumbernya dari nas-nas syara gitu kan. Jadi memang berbeda. Nah, makanya kalau ilmu fikih ilmu fikih misalkan itu mungkin ilmu nakli ya maksudnya ya. Tapi apakah kemudian itu hanya ilmu akhirat? Enggak, ternyata ilmu fikih pun dipakai dalam kehidupan kita di dunia kan. Jadi ilmu dunia juga gitu loh. Makanya dikotomi itu yang kemudian kadang-kadang ya membuat gua sih ngerasa bahwa ini yang bikin kemunduran kaum muslimin. Ya gitulah ya intinya, bahwa banyak sih dikotomi itu membuat bingung kaum muslimin. Jadi lebih penting mana nih, belajar matematika atau belajar bahasa Arab gitu. Ya bahasa Arab ya kita lihat aja hukumnya misalkan. Kalau bahasa Arab kan mungkin fardhu ain ya dari setiap kaum muslimin untuk bisa memahami panduan hidupnya itu Al-Qur'an. Tapi apakah belajar matematika itu kemudian jadi tidak penting? Enggak juga kan gitu. Bahkan Prof. Fahmi Amhar, Prof. Hadi Susanto itu menyampaikan bahwa hukum belajar matematika adalah fardu, wajib juga gitu. Walaupun fardunya nanti fardu kifayah gitu kan. Dimana fardu kifayah ini ya memang harus ada orang yang ahli matematika di kalangan kaum muslimin gitu. Jadi itu yang gue rasa, dan yang menarik lagi adalah perkembangan itu pesat karena memang semangatnya adalah semangat ibadah. Dimana semangat ibadah, dimana memang sebetulnya kan kaum muslimin ini, kita manusia ya, itu diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah ya. Ada di surat Al-Zariyat ayat 59 kalau nggak salah. Jadi ada semangat untuk kemudian beribadah, berlomba-lomba untuk dalam rangka beribadah gitu. Dan ibadah itu kan kita tahu tidak hanya soalan tentang zakat, puasa, sholat dan haji saja gitu. Tapi ibadah itu banyak bentuknya. Kalau kita lihat pendapat-pendapat para ulama adalah ibadah itu kan segala sesuatu yang kita lakukan yang sesuai dengan aturannya Allah. Selama kemudian memang ilmu yang kita pelajari itu tidak bertentangan dengan ilmu dengan syariat, itu tidak masalah. Pertanyaan berikutnya adalah apakah matematika itu bertentangan dengan syariat, fisika, kedokteran dan lain sebagainya itu bertentangan dengan syariat? Kan enggak juga. Nah, ini yang perlu kemudian kita pilah-pilah lagi, kita kemudian lebih lebih kedepankan lagi bahwa memang belajar itu adalah untuk beribadah gitu. Apakah belajar yang nilainya ibadah itu hanya belajar fikih, hanya belajar tentang tafsir Quran saja? Tentu tidak kan. Belajar tentang perekonomian, belajar tentang matematika, fisika, ilmu pengetahuan seperti kedokteran, misalkan astronomi, itu juga bagian daripada ibadah kita. Karena apa? Karena kaum muslimin juga butuh ilmu itu.
Kaum muslimin tuh butuh ilmu itu. Makanya menarik ketika Al-Khwarizmi menulis di dalam bukunya adalah kenapa sih Al-Khwarizmi ini belajar matematika? Ternyata beliau menyampaikan karena dengan matematika saya bisa mempermudah ibadah kaum muslimin. Ada syariat tentang waris. Gimana caranya kita bisa tahu perhitungan-perhitungan waris? Maka dibuatlah Al-Khwarizmi ada kitab Al-Wayasa namanya, itu yang ditulis oleh Al-Khwarizmi. Ini saya punya buku ini terjemahan dalam bahasa Indonesia ya. Ini buku Matematika Aljabar Al-Khwarizmi dalam kitab Fil Jabr wal Muqabalah, tulisannya Pak Mada Sanjaya. Jadi ini buku terjemahan dari kitabnya Al-Khwarizmi. Dan di buku ini, di terjemahan ini ada dua kitab yang diterjemahkan dalam buku ini, yaitu kitab Al-Mukhtasar Fil Jabr wal Muqabalah yang kemudian kita kenal dengan Al-Jabar. Ini mana buku yang kemudian kita kenal yang membuat Al-Khwarizmi disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Dan di belakang itu ada kitab Al-Wayasa. Kitab Al-Wayasa ini yang kemudian membahas tentang waris, bagaimana perhitungan waris dalam syariat Islam. Kemudian dijelaskan, dihitung dengan ada bentuk matematikanya yang mempermudah kita dalam menghitung gitu. Jadi memang semangatnya adalah semangat ibadah gitu kaum muslimin untuk belajar itu. Nah, masalahnya memang adalah kita tidak menyadari bahwa itu bisa dipakai untuk ibadah. Misalkan sekarang aja nih, misalkan gue sih selalu berpikir, selagi mikir-mikir terus, dan ini gue sering banget sampein ketika pandemi kayak begini, banyak semuanya berdasarkan online, belajar tafsir, belajar fikih, belajar apapun gitu lewat online. Banyak yang kemudian merasa dimudahkan dengan adanya gadget, dengan adanya platform-platform digital, kemudian adanya gadget-gadget gitu ya muncul di situ. Tapi tahu nggak, di sana itu ada matematikanya, ada minimal ada algoritmanya. Sosial media itu ada algoritma, di mana algoritma itu adalah hasil sebuah karya daripada Al-Khwarizmi. Coba bayangin, banyak orang mendapatkan manfaat dari sana. Apakah kemudian Al-Khwarizmi ini juga dapat manfaatnya? Pasti juga dapat pahalanya, ngalir dia. Setiap kebaikan yang kemudian dimanfaatkan oleh orang lain itu kemudian balik lagi kepada kita. Jadi bayangin berapa juta orang yang kemudian memanfaatkan gadget dan dapat kemudahan daripada gadget, yang dimana di situ ada algoritmanya. Itu semua yang merasakan kemudahan itu, Al-Khwarizmi itu dapat pahalanya. Coba bayangin berapa pahala Al-Khwarizmi ketika sekarang Al-Khwarizmi sudah nggak ada, sudah meninggal gitu ya, pahalanya tetap ngalir dan sebagainya. Belajar apa? Al-Khwarizmi belajar matematika, algoritma. Coba bayangin. Apa kemudian kita mengatakan Al-Khwarizmi belajar matematika, astronomi, itu kemudian nggak ada gunanya, itu ilmu dunia itu? Nggak gitu. Selama kemudian ilmu itu bisa bermanfaat untuk kaum muslimin, itu juga sangat sangat bisa mendapatkan pahala juga dari ilmu tersebut yang kemudian kita sebarkan. Nah, semangat itu yang ada pada kaum muslimin, sehingga berlomba-lomba nih untuk memberikan satu manfaat baru kepada kaum muslimin, kemudian bisa mendapatkan pahala dari kebermanfaatan itu. Ibadah intinya kan. Kita bisa lihat robot pertama. Ini cerita dari Pak Mada Sanjaya yang menulis buku yang tadi itu, bahwa robot pertama itu adalah robot yang diciptakan oleh Al-Jaziri, yang kemudian disebut sebagai robot wudhu, karena memang diniatkan untuk kemudian mempermudah wudhu sultan waktu itu. Karena pekerjaan sultan begitu banyak ya, untuk sholat sunnah misalkan itu harus keluar wudhu, keluar dan lain sebagainya. Nah, ini diciptakan ada robot wudhu. Nah, robot untuk berwudhu, jadi memang diniatkan untuk beribadah gitu. Nah, inilah yang kemudian bisa kita tarik pelajaran dari sini, bahwa memang kaum muslimin itu sangat aware sekali dengan ilmu pengetahuan, bukan kemudian justru mengatakan itu ilmu dunia dan ini ilmu akhirat. Dikotomi itu yang kemudian membuat kaum muslimin mungkin hari ini tidak berkembang begitu pesat, tidak bisa kemudian bangkit lagi. Nah, salah satu kebangkitan kaum muslimin buat saya adalah bagaimana kemudian ilmuwan muslim ini mulai berpikir untuk kemudian memanfaatkan ilmunya di jalan Allah. Untuk jihad misalkan, matematika jihad itu butuh matematika juga loh, jangan salah. Ada dalam militer itu juga ada tentang matematika. Di bukunya Prof. Hadi Susanto tentang judulnya Tuhan Asli Ahli Matematika itu juga ada deh kayaknya bab tentang bagaimana pemanfaatan matematika dalam dunia militer gitu. Nah, itu kan butuh juga, kedokteran juga dibutuhkan dan lain sebagainya.
kaum muslimin ini butuh banyak ilmuwan-ilmuwan juga, selain kemudian memang dibutuhkan ahli fikih, ahli tafsir, kemudian ahli bahasa Arab dan lain sebagainya. Di sisi lain kaum muslimin juga butuh ilmuwan-ilmuwan yang kemudian mengembangkan ilmunya untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah. Nah, jadi ya nggak tahu sih kenapa kemudian kaum muslimin yang kemudian bercita-cita menjadi ilmuwan kemudian disebut tidak lebih soleh daripada orang-orang yang belajar ilmu fikih, misalkan ilmu tafsir misalkan. Nah, jadi dikotomi itu yang kemudian mungkin bisa kita hilangkan, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan pada masa peradaban Islam itu bisa kita bawa semangatnya pada masa sekarang. Dan kita berharap dengan adanya semangat yang baik itu juga kaum muslimin ini bisa kemudian bangkit lagi dan bisa memimpin dunia. Insya Allah itu yang mau gue share ke lu semuanya. Mohon maaf nih kalau ada kalau temanya nggak begitu mengerucut. Cuman yang ingin gue sampaikan adalah ilmuwan itu juga berperan penting pada kebangkitan umat gitu. Sehingga kalau ada anak bercita-cita ingin menjadi seorang ilmuwan, jadikanlah dia ilmuwan muslim yang kemudian bisa membangkit dengan keilmuannya itu bisa membangkitkan umat. Bagaimana kemudian kita menciptakan hal-hal yang kemudian bisa berguna untuk membangkitkan umat gitu. Allah alam bisawab. Mohon maaf nih kalau ada banyak kekurangannya. Kita bisa banyak diskusi di komentar. Mohon maaf juga kalau omongan ini tidak mengerucut pada satu tema atau kesimpulan tertentu. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Gue Dika Widayat. Assalamualaikum.